Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu The Role of Youth Bulge on Political Instability in Uganda and Ivory Coast. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu ada Latifah Zahara, Winda Mardila, Hania Nur Akifah, saya sendiri Alicia Zatilak Mariunas, Farhan Hamdi Pratama, Rohan Ananda Krishna, dan Sahida Salma Fariza. Baiklah, terkait topik ini, sebelumnya kita akan membahas apa itu Youth Bulge. Untuk topik ini akan disampaikan oleh Winda. Kepada Winda, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang youth bulge. Jadi youth bulge sendiri merupakan suatu fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif tumbuh lebih cepat daripada populasi non produktif. Youth bulge ini sendiri merupakan fenomena yang umumnya terjadi di banyak negara berkembang dan khususnya di negara kurang berkembang. Hal ini terjadi karena suatu tahap pembangunan di mana suatu negara berhasil menurunkan angka kematian bayi, tetapi ibu masih memiliki angka fertilitas yang tinggi. Hal tersebutlah yang membuat sebagian besar populasi terdiri dari anak-anak dan juga pemuda. Sebenarnya, fenomena youth bulge ini sebenarnya bisa menjadi bonus demografi bagi suatu negara. Namun, bisa juga menjadi bom demografi. Ketika di suatu negara mengalami fenomena youth bulge ini, pemudanya memasuki usia kerja, maka rasio ketergantungan negara tersebut akan menurun. Jika peningkatan jumlah individu usia kerja tersebut dapat sepenuhnya bekerja dalam kegiatan produktif, jadi hasilnya akan terjadi peningkatan pendapatan rata-rata per kapita, yang mana itu akan menciptakan bonus demografi. Sementara jika suatu kelompok pemuda di suatu negara tidak dapat menemukan pekerjaan dan tidak memperoleh pendapatan yang memuaskan, hal inilah yang nantinya dapat menjadi bom demografi, karena dengan massa besar pemuda yang frustasi tersebut dapat menjadi sumber potensial ketidakstabilan sosial dan politik. Maka dari itu, salah satu dasar ukuran keberhasilan suatu negara dalam menangani fenomena youth bulge ini, yaitu adalah tingkat pengangguran kaum muda yang ada di negara tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Winda. Selanjutnya pembahasan terkait bagaimana Youth Bulge dapat mempengaruhi political instabilities. Untuk ini akan dijelaskan oleh Hania. Kepada Hania, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Seperti yang kita ketahui, youth bulge yang terjadi tadi itu dapat menyebabkan political instabilities pada suatu negara. Nah, political instabilities ini juga diakibatkan awalnya karena perubahan populasi di suatu negara secara signifikan. Nah, perubahan populasi di sini itu adalah perubahan jumlah penduduk usia relatif dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan tingkat fertilitas, panjang umur, migrasi, dan perubahan ukuran absolut dari populasi. Hal ini tuh juga bisa berdampak pada kondisi dari kestabilan politik suatu negara. Nah, peningkatan jumlah anak muda di suatu negara itu juga dikhawatirkan bisa membuat kestabilan politik di suatu negara itu terganggu. Secara historis, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya Arab Spring. Nah, ya faktor mengapa youth bulge ini bisa menyebabkan political instability di suatu negara karena terdapat 3 faktor yang bisa menyebabkan political instability ini. Nah, yang pertama adalah the lack of democracy atau ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol, menampung, dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat mudanya. Nah, apabila pemerintah itu tidak bisa menampung, mempertimbangkan, dan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari anak muda itu, tentunya anak muda hal ini juga bisa mengganggu kestabilan dari politik suatu negara tersebut. Yang kedua itu adalah buruknya perekonomian dari negara tersebut. Nah, kalau perekonomian dari suatu negara itu memburuk, itu tuh membuat kesempatan kerja bagi anak muda di negara-negara tersebut tuh terbatas hingga menyebabkan banyak anak muda yang putus asa. Lalu keputusasaan inilah yang juga bisa menyebabkan ketidakstabilan politik di suatu negara. Yang terakhir itu ada ethnic or religion discrimination. Itu tuh
yang jika terjadi maka keamanan dan kedamaian suatu negara pun tidak terjamin. Jadi bagaimana anak muda di negara tersebut bisa berpolitik dengan nyaman, menyampaikan aspirasi-aspirasi politik dengan nyaman, sedangkan keamanan dan kedamaian di negara tersebut saja tidak terjamin. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hania atas penjelasannya. Selanjutnya untuk kasus ini kami membahas apa yang terjadi di negara Uganda dan Pantai Gading. Untuk ini akan selanjutnya lebih dijelaskan oleh Latifa. Kepada Latifa dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator kesempatannya. Selanjutnya yaitu case study analysis. Kita di sini membahas tentang Pantai Gading dan Uganda. Nah, yang pertama yaitu Pantai Gading. Pantai Gading ini memiliki populasi kaum muda dengan usia 15 sampai 29 tahun sebanyak 28% dari total populasi dan rasio ketergantungan usia yaitu 84%. Nah, Pantai Gading ini juga merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dan juga salah satu negara terpadat di wilayah Afrika. Pantai Gading memiliki sebanyak 35,7% dari seluruh warga negara berusia di antara 15 sampai 29 survei dari tahun 2013. Di bagian pedesaan Pantai Gading, kurang dari 10% dari orang muda memiliki pekerjaan tetap di sektor formal. Sekitar 54% tidak memperoleh pendidikan yang layak. Nah, selanjutnya yaitu Uganda. Uganda ini memiliki tingkat kesuburan di atas rata-rata di Afrika untuk pertumbuhan selama 30 tahun ke depan. Namun mereka tuh telah berhasil mengurangi tingkat kesuburan secara signifikan selama 2 dekade terakhir. Terus Uganda dan Pantai Gading ini mencatat tingkat kepentingan politik yang sangat berbeda. Dengan kurangnya partisipasi anak muda, yaitu usia 18 sampai 25 tahun di bidang politik. Hanya 1 dari 4% pemuda di Pantai Gading ini yang menunjukkan ketertarikan mereka terhadap politik. Pengamatan selanjutnya dilihat dari pemungutan suara, baik kecenderungan umum partisipasi kaum muda yang lebih rendah di Pantai Gading. Hal ini menimbulkan kekacauan politik sehingga berdampak pada adanya pemberontakan dan juga mobilitas politik oleh satu kelompok. Hal ini tuh menyebabkan menyebar ke berbagai aspek lainnya dan menyebabkan terjadinya political instability. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Latifa. Selanjutnya untuk lebih dalam lagi membahas terkait hal ini, kami menggunakan 3 indikator, yang mana indikator pertama akan dijelaskan oleh Rokan. Kepada Rokan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan indikator pertama yaitu lack of democracy. Kekuasaan memberikan peluang bagi seseorang yang memegang kekuasaannya untuk mendapatkan segala-galanya dalam kehidupan. Kehormatan, status sosial, uang, dan juga kenikmatan hidup. Itulah keistimewaan yang diberikan oleh kekuasaan yang membuat orang berebut dan berlomba untuk meraihnya, dan sebisa mungkin mempertahankan dengan segala daya upaya serta cara. Apa yang terjadi di Pantai Gading membuktikan betapa kekuasaan sekaligus bisa menghancurkan. Pantai Gading terpecah karena kelompok etnik, agama, dan ekonomi. Pemerintahan yang berkuasa di daerah selatan berpusat di sekitar Abidjan saja. Wilayah ini merupakan wilayah mayoritas agama Kristen dan basis pendukung Gbagbo yang telah berkuasa dan memiliki kekayaan di Pantai Gading. Sebaliknya, Utra berasal dari utara yang dikuasai oleh pemberontak dan didominasi oleh imigran Muslim yang telah menjadi pengusaha penting dan pedagang. Ketidakbisaan menerima perbedaan menumbuhkan benih perang saudara yang pecah pada tahun 2002. Penduduk di wilayah utara merasa diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah. Maka dari itu, pemilu putaran pertama yang telah ditunda selama 5 tahun diharapkan dapat mengakhiri perang saudara itu. Bahkan menurut Peta Jalan Damai PBB, pemilu tidak hanya bertujuan untuk menyatukan negara, tetapi juga untuk melucuti senjata para milisi dan memulihkan otoritas negara atas seluruh wilayah negara. Entah pikiran apa yang merasuki Laurent Gbagbo,
begitu mendengar dia kalah dari Alassane Ouattara pada putaran kedua. Secara mengejutkan, dia mengangkat dirinya menjadi presiden. Keputusannya itu juga didukung oleh Paul Yaoundé. Kepala CC Paul Yaoundé dikenal sebagai pendukung Gbagbo selama ini. Dia bersikeras bahwa AIS tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil pemilu karena telah melewati tenggat waktu pengumuman. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Berjalannya demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari partisipasi politik penduduk negara tersebut. Kasus pemilihan umum Presiden Pantai Gading 2010-2011 adalah kasus nyata yang terjadi dan memiliki kaitan dengan demokrasi. Pantai Gading mencoba menerapkan partisipasi politik konvensional tetapi tidak bisa karena adanya musuh demokrasi yakni rasisme. Pembenturan terjadi dan menghasilkan perang saudara. Sedangkan hakikat demokrasi tidaklah seperti itu. Ketidaksiapan Pantai Gading menjadi negara demokrasi adalah kesimpulannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya indikator yang kedua yaitu faktor ekonomi yang akan dijelaskan oleh Farhan Hamdi. Kepada Farhan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi factor. Nah, selain lack of demokrasi tadi yang dijelaskan oleh Rocan, faktor ekonomi atau ekonomi factor juga dapat menyebabkan instabilitas politik ketika terjadi youth bulge di suatu negara. Nah, populasi penduduk benua Afrika yang akan meningkat sebesar 1,3 miliar jiwa menjadikan benua ini sebagai rumah bagi 26% populasi dunia di tahun 2050 nanti. Nah, Pantai Gading dan juga Uganda turut menyumbang sebesar 26,1 dan juga 47,2 juta jiwa. Pantai Gading memiliki populasi anak muda tinggi dengan usia 15-29 tahun dan menyumbang 28% dari total populasi di sana. Sedangkan Uganda sendiri menyumbang 55% dari total populasi anak muda. Nah, keadaan seperti ini tidak hanya berasal dari faktor pertumbuhan penduduk saja, tetapi juga faktor migrasi yang dilakukan oleh negara-negara sekitar yang sedang berkonflik. Seperti contohnya Uganda yang menjadi pilihan bagi 1 juta pengungsi atau juga imigran dari Sudan, dan Pantai Gading yang menerima lebih dari 2 juta imigran dari Burkina Faso dan juga Mali. Nah, jika kita mencoba untuk mengaitkannya dengan faktor ekonomi, dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, ditambah dengan migrasi dari imigran negara sekitar, membuat peluang pekerjaan semakin kecil dan mengarah kepada pengangguran. Nah, tingginya angka pengangguran ini akan berujung kepada rendahnya taraf hidup, sehingga perekonomian suatu negara akan memburuk dan juga akan berimbas kepada stabilitas politik nantinya. Nah, di sini kaum muda yang tidak mendapat pekerjaan karena tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan juga lapangan pekerjaan yang tidak memadai untuk menampung lebih dari setengah penduduk dan juga imigran yang datang, membuat sektor ekonomi ini semakin parah dan kenaikan biaya bahan bakar dan juga makanan semakin besar, membuat masyarakat akan berpotensi meningkat kepada kejahatan dan juga bahkan kriminalitas yang akan mengarah kepada kestabilan politik nantinya. Nah, instabilitas politik oleh youth bulge ini yang menjadikan ekonomi sebagai salah satu indikatornya juga menjadi salah satu faktor terjadinya unjuk rasa di negara ini. Krisis politik di Pantai Gading pada tahun 2011 dan kerusuhan yang ada di Uganda pada tahun 2020 lalu menjadi faktor pendorong dari terjadinya instabilitas politik itu sendiri. Pengangguran, imigran dan juga imigran yang datang ke dua negara, lapangan pekerjaan yang tidak memadai menjadikan indikasi dari ketidakstabilan politik walaupun tidak sebesar peristiwa yang terjadi di Arab Spring. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya indikator yang ketiga yaitu ethnic or religious discrimination yang akan dibahas oleh Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ethnic or religion discrimination. Jika dilihat dari konflik yang terjadi di Uganda dan Pantai Gading, dapat dikatakan bahwa faktor ini menjadi salah satu penyebab instabilitas politik ketika youth bulge terjadi. Nah, di Pantai Gading sendiri, konflik tersebut awalnya terjadi ketika pemilu nasional di tahun 2010 dilaksanakan, di mana Presiden Laurent berhadapan dengan Ouattara dengan hasil bahwa Ouattara pemenangnya. Namun, Gbagbo menolaknya dan menyatakan diri sebagai presiden, lalu
didukung juga oleh Dewan Konstitusional yang mementahkan Ottara dan menuding Ottara melakukan kecurangan. Dari situlah konflik ini semakin memanas. Gbagbo yang menguasai wilayah selatan, khususnya sekitar Abidjan, yang berisi penduduk pendukungnya dan bermayoritas beragama Kristen, melawan Ottara yang berasal dari wilayah utara dan dikuasai oleh pemberontak dan didominasi oleh imigran Muslim, menjadi konflik gitu. Nah, ini mengakibatkan ribuan korban dan berujung ricuh, yang menyebabkan instabilitas politik di Pantai Gading ini terjadi, dan hal ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian penduduk yang ada di negara tersebut. Sedangkan di Uganda sendiri, penyebab konflik yang terjadi pada tahun 2020 ini bukanlah dari diskriminasi suatu etnik ataupun agama, melainkan dari fanatisme pendukung Bob Wine yang tidak terima idolanya ditangkap. Bob Wine merupakan bintang pop yang menjadi kandidat Presiden Uganda pada tahun itu. Namun ditangkap karena diduga melanggar protokol COVID-19 saat melakukan kampanye. Hal tersebut membuat pendukung Bobi Wine ini melakukan unjuk rasa untuk membebaskan beliau. Nah, kejadian ini juga berujung ricuh dan menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan luka-luka. Nah, terjadilah instabilitas politik di Uganda. Nah, makanya menyebabkan adanya perubahan hasil polling dari masing-masing kandidat yang membuat Museveni menjadi presiden tetap dari 1986 dan mengalahkan Bobi Wine yang berada di rumah tahanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Salma. Dari keseluruhan pembahasan kelompok kami terkait pengaruh youth bulge terhadap political instability di Uganda dan Pantai Gading, kami mencapai terhadap suatu kesimpulan, yakni youth bulge dapat membawa keuntungan bagi negara karena akan meningkatkan jumlah populasi usia produktif. Namun, di balik itu, youth bulge juga dapat menjadi ancaman jika negara tidak siap menghadapi hal tersebut dan peningkatan populasi tidak ditangani dengan cara yang tepat. Sesuai dengan contoh yang kami bahas, yaitu negara Uganda dan Pantai Gading, merupakan negara-negara yang banyak menyumbang peningkatan jumlah populasi usia muda di Afrika. Jika dianalisis berdasarkan indikator yang menentukan apakah youth bulge memberikan pengaruh terhadap political instability di suatu negara, maka terdapat peranan youth bulge dalam instabilitas politik di Uganda dan Pantai Gading. Banyaknya jumlah pemuda namun dengan tingkat pendidikan rata-rata yang dapat dikatakan rendah, sehingga sedikit minat dan kesadaran pemuda akan politik. Kerusuhan yang pernah terjadi di masing-masing negara menunjukkan bahwa kurangnya demokrasi di negara itu. Terutama dapat dilihat pada kasus pemilu di Uganda tahun 2010, di mana terdapat ketidakterimaan pada hasil pemilihan umum sehingga munculnya perpecahan antar golongan yang berlanjut pada keributan. Hal ini mengancam stabilitas politik. Selain itu, banyaknya jumlah pemuda ternyata dapat membawa bahaya bagi ekonomi negara. Hal ini karena jumlah penduduk di Uganda dan Pantai Gading yang terus bertambah, namun lapangan pekerjaan terbatas. Dengan semakin meningkatnya angka pengangguran, ekonomi menurun, harga bahan bakar, pangan, dan lainnya naik, sehingga dapat berpotensi menumbuhkan tingkat kriminalitas yang dapat mempengaruhi stabilitas politik di negara tersebut. Yang terakhir, diskriminasi etnis dan agama turut memicu terjadinya kerusuhan dan jatuhnya korban. Hal ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian penduduk yang juga berimbas pada kestabilan politik di negara tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.